Shalom kasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini kita ingin mengkoreksi diri khususnya tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mungkinkah kita tidak melakukan tugas yang diprioritaskan Tuhan? Untuk itu, mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak utama Tuhan untuk kita lakukan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, karena kemurahan-Mu, Engkau memberikan kesempatan dan waktu kepada kami untuk kembali mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan terus berbicara dalam kehidupan kami melalui renungan ini, agar firman yang disampaikan memberikan satu kekuatan di dalam iman percaya kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi tugas utama kami Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan dan kuatkan kami untuk kami tetap menjalani kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pimpin senantiasa hati, pikiran, dan perbuatan kami terus mempunyai satu sikap yang menyenangkan Engkau. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tugas prioritas, terdapat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 35, demikian firman Tuhan. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Paulus mempunyai banyak rekan dalam pelayanan, dan di antaranya adalah Barnabas. Seiringnya waktu dan banyaknya pelayanan yang harus ditangani dan membutuhkan rekan untuk membantu pelayanan, Paulus dan Barnabas memiliki pandangan yang berbeda tentang rekan pelayanan yang diikut sertakan. Akhirnya, Paulus dan Barnabas berpisah. Perbedaan pandangan dalam melayani bukan berarti menghilangkan tugas prioritas yang telah Tuhan berikan. Berbicara tugas, saya akan menjabarkan tentang awal mandat yang diberikan Tuhan pada kita manusia. Hal ini saya jabarkan supaya dapat melihat dengan jelas tentang apa yang ditugaskan. Bapa Surgawi dalam menciptakan bumi dan menempatkan manusia tentunya ada dalam ide atau rencana besarnya Tuhan. Mungkin yang sangat mengejutkan kita, bahkan sebagian besar manusia dikejutkan dengan pernyataan bahwa agama bukan ide Tuhan. Agama adalah ide manusia. Ide Tuhan yang semula jauh lebih besar dan jauh lebih baik dari apapun yang manusia pernah impikan. Ide tersebut adalah memperluas kerajaannya di bumi. Untuk memperluas dunia rohnya ke dalam dunia nyata, Tuhan memutuskan untuk memenuhi bumi dengan kebudayaan surga. Tujuan awal Tuhan sangat sederhana, yaitu ingin memperluas kerajaannya dari surga ke bumi, di mana sesuatu yang tidak kelihatan menjadi terlihat. Jadi, Tuhan memilih untuk memperluas pengaruh dan wilayahnya dari rohani kepada alami, yaitu dari yang tidak kelihatan kepada yang kelihatan, dengan menjadikan bumi sebagai pos terdepan dari surga. Dan rencana Bapa Surgawi yang menduduki pos terdepan ialah anak-anaknya, yaitu manusia yang diciptakan menurut gambarnya sendiri. Karena untuk menjalankan pemerintahan kerajaannya di bumi, Tuhan menginginkan manusia yang menjalankan. Sehubungan dengan kerajaan Allah, perintah awal Yesus adalah mencari kerajaan Allah, tercatat dalam Matius 6 ayat 33. Mencari mengandung arti mengejar, mempelajari, menyelidiki, memahami, mengetahui, dan mempertimbangkan. Kita yang diperintahkan untuk mencari berarti kita harus memiliki keinginan untuk mengetahui dan memiliki suatu hasrat terhadap sasaran yang akan dijadikan penelitian. Mencari di sini dapat juga diartikan memiliki sikap tekun mempelajari dan memahami untuk mengetahui apa yang dicarinya. Kerajaan Allah harus dikejar, dipelajari, dipahami, dan diketahui. Tuhan Yesus juga menekankan bahwa kerajaan Allah itu harus diutamakan. Maka ia mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Tuhan menghendaki agar kita menghargai kerajaannya dengan menempatkan di atas segala sesuatu yang lain dan tidak boleh diduakan. Sepertinya aspek ini terpenting, dan mengapa ini ditekankan oleh Yesus? Penting untuk kita pahami karena kerajaan bukan agama. Hal yang utama dari manusia seharusnya tidak mencari sebuah agama, tetapi kerajaan. Kerajaan yang dimaksud dalam Matius 6 ayat 33 ini kedaulatan, otoritas, aturan, terutama Tuhan baik di dunia
dan di hati manusia. Karenanya kerajaan dalam arti konkret atau nyata. Kerajaan dalam Perjanjian Lama menggunakan kata mamlakah yang memiliki arti atau kesamaan kata dengan berkuasa, sebagaimana yang tercantum dalam Kejadian 1 ayat 26. Baik Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, kerajaan diartikan kekuasaan, pemerintahan yang berdaulat atau kuasa kerajaan. Kita diperintahkan untuk bertindak dan memerintah di mana kita diberi kuasa dan memiliki otoritas. Dalam Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18 mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sekalipun kita memiliki kekuasaan dalam kerajaannya, bukan berarti kekuasaan itu dikerjakan dan dilakukan atas kehendak kita, tetapi kehendak Tuhanlah yang dilaksanakan. Contoh, Tuhan mengerjakan semua yang Ia lakukan atas perintah Bapa di surga. Jadi, tugas utama yang diperintahkan Tuhan bagi kita, kerajaan Allah dan kebenaran Tuhan. Pengertian bahwa kerajaan Allah merujuk pada pengaruh dari pemerintahan surga di bumi, dan kebenaran merujuk pada keselarasan dan kedudukan yang benar dengan otoritas dari pemerintahan yang telah diberikan mandat pada kita. Maka tugas prioritas Tuhan pada kita adalah mengembangkan kerajaannya di bumi dengan kebenaran firman-Nya melalui kehidupan kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Firman ini telah memberikan pemahaman yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, di mana yang kami kerjakan dan kami lakukan bukan semata-mata untuk mengembangkan agama Tuhan, melainkan tujuan Tuhan yang semula adalah ingin mengembangkan kerajaan-Mu, dan itulah yang menjadi tugas prioritas kami yang harus kami kerjakan dan harus kami utamakan dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, pimpin dan mampukan kami lewat Roh-Mu yang kudus untuk mengarahkan, untuk menuntun setiap langkah, pikiran dan perkataan kami, menunjukkan karakter Kristus seperti apa yang Kau inginkan, sehingga kerajaan-Mu di bumi dapat dikembangkan melalui kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Pimpin kami dan mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari ikuti terus renungan ini, biarlah renungan yang kita kasih ini dapat mencapai 1000 subscriber. Untuk hal ini saya harap partisipasi Kekasih Kristus dapat membagikan kepada teman-teman dan saudara-saudara seiman yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.